Halo teman Excel, di sini saya punya peta dinamis. Apabila saya rubah di sini datanya untuk data COVID, maka data COVID-nya akan berubah. Dan perhatikan pada lingkaran bulat ini, besar lingkarannya juga akan berubah. Saya rubah sini menjadi data malaria, maka data untuk malarianya juga akan berubah sesuai dengan data yang telah saya buat. Ini untuk diare. Penasaran ingin tahu bagaimana pembuatan peta dinamis? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Let's go. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Oke teman Excel, saya misalkan di Indonesia ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, di mana terdapat data penemuan kasus diare, malaria, COVID, dan TBC. Ini data yang akan kita buat petanya. Kemudian kita harus mempunyai sebuah kolom bantu. Yang di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan satu lagi kolom bantu ya. Dan kotanya disesuaikan dengan kota yang ada di sini. Adapun caranya, yang pertama kita blok saja di kolom bantu tersebut. Ini datanya masih kosong ya untuk kolom bantunya. Kita blok saja. Kita ambil insert. Kemudian kita ambil cat, bisa ambil dari sini, sebaiknya dari sini ya biar kelihatan si alt cat. Kemudian ambil alt cat seluruhnya, kita ambil XY scatter, lalu kita ambil yang tipe ini, lalu kita okekan saja. Kemudian nanti kita double klik saja pada grafiknya atau catnya, kemudian kita ambil fill. Kemudian pada fill ada picture of texture file, kita ambil saja. Di sini ada dua ya. Yang file ini apabila kita punya peta di komputer, silahkan ambil peta pada komputer. Apabila tidak ada, bisa kita cari di internet atau online. Karena saya tidak punya peta yang dalam komputer, saya cari saja di Bing Image Share. Kita buat sini peta Indonesia. Silahkan pilih peta mana yang disukai. Oke, saya pilih peta ini ya. Sedangkan klik lalu insert. Nah, petanya sudah ada. Untuk menghilangkan garis, silahkan klik saja pada garis tersebut. Kita delete pada keyboard, kemudian klik juga. Kita delete pada keyboard. Garisnya sudah tidak ada. Untuk seri 1 seri 2 nya kita hilangkan saja, dan cat detailnya kita juga hilangkan. Oke. Kemudian untuk sumbu X nya kita klik, kemudian pada axis option nya kita ambil axis option, kemudian sini ada minimum dan maksimum, kita ambil 0 minimumnya, dan maksimumnya kita ambil 10. Oke, otomatis nanti di sini akan menjadi berubah ya, 10 juga pada sumbu Y nya. Kemudian ini mayornya kita ambil 1 dan ini 0,2. Begitu juga pada sumbu Y nya. Ini sumbu X ya, bukan sumbu Y. Begitu juga pada sumbu X nya atau yang horizontalnya kita ambil saja. Kemudian pada axis optionnya untuk minimum kita ambil 0 dan maksimum kita ambil 10. Untuk mayornya kita ambil 1. Oke, jadi sehingga seperti ini. Kita perbesar saja biar mudah dilihat petanya, agar rasio saat kita memperbesar peta tersebut tidak berubah ya. Untuk rasionya tidak berubah, kita ambil pada ini, kita klik dulu mapnya, bukan mapnya, ini sebenarnya grafik ya. Kita ambil grafiknya, kita ambil size or properties, kemudian ambil this ini, kita ambil log aspect ratio. Oke, jadi saat kita ambil tidak berubah. Kemudian sebenarnya nanti kita untuk menentukan di mana titiknya itu kita berdasarkan pada sumbu yang angka-angka ini. Misalnya pada sumbu X dan Y untuk Sumatera, otomatis untuk X Sumatera sekitar di sini ya,
sekitar 1,3 dan nilainya adalah 5,5. Kita buat 1,3 dan sini 5,5. Di sini akan tampil dua buah gambar ya, dua buah titik. Kita klik kanan saja, ambil select data, hapus salah satunya, kita remove, dan satunya lagi kita edit. Kemudian untuk sumbu X nya kita hapus X nya yang ini, kemudian untuk sumbu Y nya kita ambil yang ini. Ada kesalahan, ini belum terhapus, hapus dulu. Untuk sumbu Y yang ini kita oke kan. Di sini kita okekan saja, otomatis hanya satu sumbu ya. Untuk supaya tidak mengganggu yang sumbu ini kita hapus saja karena dia akan bergeser. Oke, nah kan bergeser lagi kan. Oke, kita ubah sini sumbu X nya menjadi 2. Oke, kelebihan 1,8. Lumayan bagus. Kemudian untuk Pulau Jawa diperkirakan saja ya di sini berapa, mungkin di sini sekitar 4 dan 3. Kita coba ya, 4 dan 3. Oh, kelebihan berarti 2,5. Oh, kelebihan juga 2. Pulau Jawa 2. Oke, ini 3,5. Oke, udah pas. Jadi silahkan teman-teman ubah-ubah sumbu X dan Y nya. Untuk video ini akan saya percepat supaya tidak membosankan. Teman Excel, di sini semua titik koordinatnya sudah saya buat ya. Kemudian untuk kalau bagi yang ingin punya garis tepi, silahkan klik ini. Oke, kemudian bisa kita buat pada bordahnya, kita buat seperti apa ya garis tepinya. Nah, ini di sini sudah ada garis tepi. Jadi titik koordinat ini kita ubah lagi bentuk desainnya, bentuk petanya kita rubah saja menjadi ceng tim P, sehingga nanti kita ambil yang bubble sehingga besar-besar seperti ini nanti ya. Oke, kita klik kanan saja, kita ambil select data, klik kanannya, pastikan ini semua yang bubble ini terblok seluruhnya ya. Ini kan terblok seluruhnya, klik kanan pada bubble-nya, select data, kemudian yang ini kita edit, kemudian untuk series bubble-nya kita ubah, hapus saja menjadi yang ini. Oke, kita okekan. Oke, di sini hilang karena pada kolom bantunya itu datanya kosong. Seandainya kita buat sini 1, 2, 3, 1 dan 2, maka bubble-nya akan seperti ini tampak ya. Kita klik saja, kemudian untuk ukurannya besarnya bisa kita sesuaikan, misalnya kita 30 saja, jangan terlalu besar. Oke, seperti ini. Lumayan bagus. Kemudian untuk datanya silahkan klik pada bubble tersebut, kita ambil desain, tambahkan ada cat elemen, kemudian sini ada data label, kita ambil data callout, kemudian kita klik saja pada data label yang telah kita buat tadi. Di sini ada label option, kita hilangkan pada X value dan Y value, jadi yang akan tampil hanya berupa kolom bantu yang ini saja. Kemudian untuk value form cell-nya, jadi keterangannya ini di pulau mana, kita ambil value form cell, kita select saja datanya, kita ambil yang ini, kita okekan. Oke, otomatis ini ada Sumatera 1, Kalimantan 3, Jawa 2, Sulawesi 1, dan Papua 2. Kemudian kita geser saja ke bawah yang menarik. Kita inginkan nanti bisa dipilih ya, data ini berubah sesuai dengan data yang di array. Adapun caranya kita buat saja sini, misalnya namanya penemuan kasus. Oke, kemudian
Kemudian sini kita buat drop down listnya. Kita ambil data validation, ambil list. Kemudian pada shardnya kita ambil saja data yang ini ya. Oke, kita okekan, maka akan ada drop down list sesuai dengan ini. Untuk mempercantik kita kasih warna. Ctrl 1 untuk membuka format cell. Untuk bordernya kita ambil saja yang garis bawah ini sehingga jelas ya, ini bisa dipilih. Oke. Kemudian kita butuh satu lagi kolom bantu yang ada di sini. Kolom bantu kita menggunakan match untuk mencari di area ini berada pada kolom yang mana. Kita ambil match, buka kurung, lookup value-nya kita ambil yang pada J2. Kemudian untuk lookup array-nya yaitu pada ini. Jangan lupa semuanya kita kunci dengan menekan F4. Kemudian pemisah argumen, karena kita mau mengambil yang sama persis, kita ambil 0, kemudian tutup kurung, kita enterkan. Apabila kita rubah sini menjadi malaria akan menjadi 2. Kalau kita COVID ini akan menjadi 3 dan ini TBC menjadi 4. Untuk rumus match silahkan nonton video saya sebelumnya. Kemudian pada kolom bantu ini kita gunakan rumus choose. Kita ambil sama dengan choose, buka kurung. Untuk indeks 6 nya kita ambil yang pada kolom bantu pada K2 tersebut. Kemudian kita ambil F4 untuk menguncinya. Pemisah argumen, kemudian kita pilih saja yang ini, kemudian kita tahan kontrol ya pada keyboard, klik ini, dan klik ini, baru kita tutup kurung, kita enterkan, lalu kita tarik. Oke, coba teman-teman lihat, apabila saya ambil di area di sini, otomatis datanya akan sesuai dengan data di area ini, sesuai dengan ini. Apabila saya ambil malaria pada kolom bantu, maka dia akan mengambil data malaria yang ada di sini. Begitu juga pada COVID-19. Apabila saya mengambil COVID-19, maka akan tampil kolom bantu yang ada pada COVID-19. Untuk rumus choose sendiri, silahkan tonton video saya juga sebelumnya. Kemudian yang di sini bisa kita putihkan sehingga tampilan tidak tampak, dan agar tidak terhapus oleh tidak sengaja terhapus oleh pengguna yang lain, bisa kita protect saja. Untuk ini kita hilangkan protectnya dulu. Oke, sebagian sel kita ambil protect. Oke kan, sehingga apabila kita rubah ini, tapi apabila kita ketik di sini dia akan tidak bisa dirubah ya. Oke, kita unprotect saja dulu karena ada yang masih bisa kita edit keterangannya. Di sini masih Sumatera dengan kasus 354, masih kurang informatif rasanya, karena kita tidak tahu ini data apa, mungkin data malaria atau segala macam, maka bisa kita tambahkan aksesnya ya. Untuk series name-nya kita tambahkan. Kita klik kanan saja, kita select data, kemudian pada series ini kita edit. Nah, series name-nya ini kita ambil yang ada pada J2, kita okekan. Kemudian kita pada format data label juga di sini ya, kita ambil series name, kita centang series name. Nah, maka akan keluar seperti ini. Tinggal kita mau membuatnya seperti apa nanti, pembatasnya apakah koma atau segala macam, atau spasi, bisa juga Sumatera malaria gitu kan. Yang menariknya kalau koma, sehingga datanya bisa terlihat seperti ini. Apabila mengganggu, bentuknya seperti ini, terlalu susah untuk dilihat. Untuk labelnya rubah ke atas, ke kiri, atau kemana. Nah, atau ini salah satu saja kita rubah. Ini salah satu ya, kita ambil ini label option.
Nah, kita maunya di bawah. Oke, di bawah, jadi jelas ya. Jadi saat kita ambil malaria, sudah jelas berubah, COVID berubah juga, dan diare juga akan berubah datanya seperti ini. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, silahkan kita protek lagi, review, ambil protek. Demikian video ini, apabila bermanfaat, silahkan like dan share. Hai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis, dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran.